Oke, kembali di vlog Irman. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai input dan output dari Cubicos TAS. Oke, jadi kali ini saya pakai Cubicos TAS versi TIO versi 8900 yang dipublish Juni 2020. Jadi TAS ini dapat support gambar kerja dari 3 dimensi, baik itu IFC maupun FPT. Bisa juga mengimpor gambar kerja dari DWG atau bahkan PDF, PDF convert dari DWG ataupun PDF yang hanya single layer yang hanya berwarna hitam maupun putih. Kemudian apabila Anda memiliki gambar kerja yang di-scan di scanner dan kemudian disimpan dalam file .jpeg, itu juga bisa diimpor ke dalam TAS. Ya, dan bisa juga langsung menggambarkan modelnya di dalam TAS itu sendiri. Oke, pertama saya akan tunjukkan bagaimana mengimpor gambar kerja yang berasal dari file IFC. File IFC yang bisa kita terima adalah maksimum IFC 2x3. Pertama, cari file IFC di komputer Anda. Oke, setelah Anda temukan filenya, klik open dan Anda akan masuk ke floor setting. Di floor setting Anda akan menentukan satu lantai yang akan menjadi reference floor untuk lantai-lantai atas dan bawahnya. Kemudian elemen setting, di mana Anda dapat melakukan match antara elemen yang dibuat di pengolahan IFC dengan yang akan diimpor ke dalam TAS-nya itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah model preview setelah elemen setting tadi, di mana model preview ini adalah pratinjau sebelum gambarnya masuk ke dalam TAS. Oke, setelah gambarnya berhasil masuk ke dalam TAS, kita bisa melihat penampakan gambarnya itu melalui 3D model. Kemudian kita klik calculate, di mana calculate ini akan men-trigger model check yang berfungsi sebagai class detection. Apabila proses calculate berhasil, dia akan merekap semua kuantiti dari elemen yang berasal atau digambar dari file IFC tadi. Contoh, misalkan jika kita klik di kolom, dia akan menunjukkan berapa volume beton, formwork, rebar ratio, dan jumlahnya. Oke, berikutnya adalah bagaimana apabila gambar kerjanya disimpan dalam format RVT. Maksimal file RVT yang bisa diterima adalah yang dibuat di Autodesk Revit versi tahun 2020. Oke, sama seperti mengimpor gambar dari IFC, pertama cari file RVT di komputer Anda, kemudian klik open, tentukan lantai yang dijadikan sebagai reference floor di floor setting, kemudian match atribut dari elemen yang dibuat di dalam RVT tadi dengan yang Anda kehendaki sebagai elemen apa di TAS-nya. Kemudian klik OK. Akan dilanjutkan ke model preview. Kemudian Anda klik calculate, di mana sama seperti yang saya sampaikan di IFC sebelumnya. Fungsi calculate ini akan men-trigger model check sebagai class detection. Oke, setelah proses calculate selesai, dia akan merekap semua kuantiti berdasarkan elemen yang tergenerate atau tergambar dari dalam RVT yang berhasil diimpor ke dalam TAS. Dia bilang nanti dulu, terus kita mau siapa? Terus mesti ngapain? Support udah, dia udah. Iya, terus gimana? Kalau dia bilang nanti dulu. Oke, berikutnya apabila sumber gambarnya dalam file dengan extension .dwg ataupun .pdf. Ada modul identify untuk support gambar-gambar yang berasal dari 2 dimensi ini. Masuk ke construction drawing, kemudian add drawing. Nah, di sini apabila gambarnya digabung dalam satu file, kita ada fungsi split sehingga lebih melancarkan proses identifikasi nantinya.
Oke, pertama yang harus kita identifikasi adalah access grid, karena access grid ini akan bertindak sebagai acuan bagi superimpose lantai-lantai ke atasnya. Identifikasinya dilakukan dengan pick sideline, pick label, dan auto identify. Oke, setelah access grid selesai, kita akan melakukan identifikasi file cap. Sama seperti access grid, cukup dengan pick sideline, pick label, dan auto identify, maka TAS akan dapat menghitung jumlah file cap, jenis file cap, dimensi, dan bentuknya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke kolom pick sideline, pick label, kemudian auto identify. Sama seperti file cap tadi, TAS akan mendapatkan jumlah, jenis, dimensi, dan bentuknya juga. Oke, terakhir kita tambahkan juga identify baloknya dengan langkah yang sama seperti waktu kita mengidentifikasi access grid, file cap, dan kolom tadi. Oke, setelah kita mendapatkan identifikasi dari access grid, file cap, kolom, dan balok tadi, kita bisa melihat superimpose-nya melalui fungsi dynamic 3D view tadi, sehingga akan terbentuk 3D modelnya secara otomatis oleh TAS. Kemudian kita lanjut dengan mengklik calculate, dan TAS akan menginformasikan merekap quantity berdasarkan elemen yang sudah kita identifikasi tadi. Aku lihat itu sampai malam kayaknya masih nambah-nambah. Jadi lu nggak masukin yang ini doang. Oke, berikutnya adalah apabila gambarnya berasal dari format JPEG, yaitu gambar kerja di hard copy yang kemudian di-scan melalui scanner Anda, kemudian disimpan dalam format .jpeg. Yang pertama, cari dan buka lokasi file JPEG di komputer Anda, kemudian klik open. Oke, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus menskalakan dulu, karena skala gambar JPEG ini rata-rata sudah diskalakan menjadi skala kertas A4 atau A3. Oke, lakukan scale drawing, sehingga skala yang didapat adalah 1:1. Oke, setelah semua terskalakan, Anda tinggal membuat access grid ataupun membuat elemennya secara langsung. Oke, di sini kita lihat kita akan mengukur measurement drawing dari file cap P1B ini. Setelah kita dapat dimensinya, kita buat new elemen di bagian file cap berdasarkan ukuran dimensi yang kita ukur sebelumnya. Oke, setelah Anda membuat elemen ini, Anda tinggal menggunakan fungsi point untuk menempatkannya di area P1B ini. Oke, lakukan hal yang sama untuk elemen-elemen lainnya dan untuk semua lantai, dan kemudian Anda calculate, dan Anda pun akan mendapatkan hasilnya untuk setiap elemen yang sudah Anda modelkan. Demikian juga jika Anda melakukan penggambaran secara manual, lakukan untuk semua elemen dan lakukan untuk semua lantai, barulah calculate dan view quantity by category. Oke, sekian untuk video kali ini. Klik like jika Anda suka video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih.